Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Hibatillahi Syairah dengan NIM 204230008 Prodi PIAUD A UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang integrasi keilmuan sains dan agama. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama PIAUD A semester 1. Sebelum memulainya, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Salam PIAUD, bahagia, ceria, mulia. Apa kabar PIAUD? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ajaib. Oke, langsung saja kita ke penyelesaian. Integrasi keilmuan sains dan agama Islam. Latar belakang sains dan agama. Peranan manusia sangat penting dalam membentuk peradabannya. Para ahli sejarah memberikan tolak ukur perkembangan umat manusia dari segi perkembangan peradaban yang dimilikinya. Pada abad mutakhir, hal yang paling membuktikan perkembangannya, peradaban manusia dapat dinilai dari laju perkembangan sains. Seiring lajunya waktu, sains terus berkembang dan berperan penting bagi manusia sebagai alat yang dipergunakan dalam mengarungi kehidupan manusia. Dalam artian, sains adalah alat yang menumbuh kembangkan kehidupan manusia. Peranan agama tak kalah pentingnya dengan peranan sains. Jika sains berperan dalam bentuk jasmani, maka agama berperan dalam membentuk rohaniah manusia. Sebab kehidupan manusia dengan agama tidak bisa terlepas pula dalam pembentukan peradaban yang baik bagi umat manusia. Sejarah telah membuktikan hal itu. Laju perkembangan peradaban manusia tidak terlepas dari peranan agama. Bukti akan hal ini adanya peradaban Mesir kuno, Yunani kuno, dan sebagainya. Berkenaan dengan cara pandang umat Islam terhadap ilmu dan pendidikan di kalangan masyarakat Islam, berkembang suatu kepercayaan bahwa hanya ilmu-ilmu agama Islamlah yang pantas dan layak dikaji atau dipelajari oleh umat Islam, terutama anak-anak dan generasi mudanya. Sementara ilmu-ilmu umum dipandang sebagai sesuatu yang bukan dari bagian ilmu-ilmu yang layak dan patut dipelajari. Cara pandang dengan menggunakan perspektif oposisi biner terhadap ilmu secara ontologis ini kemudian berimplikasi juga terhadap cara pandang sebagian umat Islam.
Sebagian umat Islam hanya memandang lembaga-lembaga pendidikan yang berlabel Islam yang akan mampu mengantarkan anak-anak dan generasi mudanya mencapai cita-cita menjadi muslim yang sejati demi mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dari pemikiran tersebut, yang perlu diketahui bagaimana memahami integrasi keilmuan antara sains dan agama. Apa yang dipahami tentang objek keilmuan sains dan agama? Bagaimana sih perkembangan integrasi keilmuan Islam dalam ilmu-ilmu umum? Pertanyaan tersebut tentu ada kaitannya dengan perkembangan sains dan teknologi yang semakin terasa pesat dan diperlukan manusia-manusia modern yang sudah sangat bergantung kepada produk-produk sains dan teknologi. Sukar untuk dibayangkan jika manusia modern hidup tanpa menggunakan produk-produk sains dan teknologi. Keperluan harian mulai dari makan, minum, tidur, alat komunikasi, alat transportasi, alat untuk bekerja, dan semua aspek kehidupan manusia tidak terlepas daripada penggunaan produk sains dan teknologi. Selanjutnya ada integrasi ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi peternakan, pertanian, perikanan, serta pemrosesan makanan dan minuman telah memudahkan manusia untuk makan, minum, dan lain-lain. Perkembangan teknologi informasi dengan adanya telepon, handphone, faksimili, internet, dan lain-lain telah mempercepat penyampaian informasi yang dahulu memerlukan waktu hingga berbulan-bulan, sekarang dapat sampai ke tujuan hanya dalam hitungan detik saja. Bahkan pada masa yang hampir bersamaan. Melalui satelit dan lain-lain alat komunikasi yang canggih, kejadian di suatu tempat di permukaan bumi atau di angkasa dekat dengan permukaan bumi dapat diketahui umat manusia di seluruh dunia dalam masa yang bersamaan. Kata integrasi memiliki pengertian penyatuan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Dalam konteks ilmu sosial, integrasi sosial adalah suatu kondisi kesatuan hidup bersama dari aneka suatu sistem sosial budaya, kelompok-kelompok etnis dan kemasyarakatan untuk berinteraksi dan bekerja sama berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma dasar bersama guna mewujudkan fungsi sosial budaya yang maju tanpa mengorbankan ciri-ciri kebinekaan yang ada. Untuk perlu adanya integrasi ilmu keislaman dengan ilmu sains dan teknologi yang harus diterapkan dalam sekolah. Dalam membicarakan persoalan sains dan agama, tentu hal ini akan sampai pada pembahasan mengenai interaksi sains dan agama pada level simbolik sekaligus maknawi. Secara genealogis,
bisa ditelaah secara kompleksitas interaksi sains dan agama pada perdebatan antara dimensi keimanan yang dipahami secara tekstual dan paham ilmu yang meminggirkan doktrin agama. Yang pertama berkaitan dengan perkembangan sains yang mampu memberikan bukti empiris dan matematis untuk menyempitkan bahkan menghilangkan religiusitas yang seringkali diikuti dengan klaim filosofis yang sebenarnya bukan wewenang sains. Yang kedua, tentang adanya kurun waktu di mana berlangsung kemajuan sains yang justru menerangi dimensi religiusitas, meskipun bukan diartikan bahwa persoalan iman, wahyu, dan keberadaan Allah, dimensi religius lainnya telah dianggap selesai. Yang ketiga adalah bahwa kemajuan sains ternyata juga memberikan pekerjaan rumah yang tidak sedikit dalam rupa problem-problem filosofis, dimensi religius, iman, dan wahyu bagi filsafat. Nah, hakikat sains dan Islam atau Islamic Science dalam kajian Islam tidak dimaksudkan sebagai hasil karya hanya orang-orang Islam atau karya-karya di negeri Islam atau karya-karya tentang Islam saja. Hakikat sains Islam terdapat pada nilai-nilai yang terkandung dalam sains tersebut, yakni aspek tauhid sebagai elemen fundamental dalam Islam. Selanjutnya ada integrasi keilmuan antara sains dan Islam. Yang pertama itu ada integrasi ontologis. Ontologi merupakan filsafat yang membahas tentang hakikat, realitas, atau hakikat yang ada, termasuk hakikat ilmu pengetahuan sebagai suatu realitas. Nah, yang dimaksud dengan sumber ilmu pengetahuan adalah hal-hal yang secara hakiki diyakini sebagai sumber dari mana ilmu pengetahuan itu diperoleh. Mengenai sumber pengetahuan, tradisi filsafat barat mewarisi dua aliran epistemologi yang terbesar, yaitu aliran rasionalisme dan empirisme. Aliran rasionalisme memberikan tekanan pada akal sebagai sumber pengetahuan, sedangkan aliran empirisme menganggap bahwa sumber pengetahuan utama adalah pengalaman indrawi manusia. Kedua macam sumber ilmu pengetahuan itu yaitu akal dan indera yang ada pada dasarnya bersumber pada manusia karena akal dan indera itu dimiliki manusia. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu ilmu yang diperoleh oleh manusia dan ilmu wahyu atau ilmu nakli, yaitu ilmu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang diperoleh dari manusia yaitu melalui akal dan pengalaman indrawi. Ilmu yang bersumber pada akal atau yang diperoleh melalui akal disebut juga dengan conceptual knowledge. Ilmu yang bersumber pada indera manusia disebut perceptual knowledge. Kedua macam ilmu yang diperoleh itu disebut juga dengan ilmu akli.
Dan ilmu wahyu atau ilmu nakli yaitu ilmu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala seperti ilmu ketauhidan, keimanan dan kewahyuan, ilmu fikih, ilmu usuluddin dan lain sebagainya. Jika ilmu-ilmu akli bertujuan untuk membantu manusia dalam menjalankan peranannya sebagai khalifah atau untuk menyempurnakan fardu kifayah bagi kesejahteraan umat, maka ilmu-ilmu nakli bertujuan menyempurnakan tugas manusia sebagai hamba Allah atau untuk menyempurnakan fardu ain. Adapun ilmu-ilmu yang diperoleh melalui akal dan pengalaman manusia diperoleh dengan pendekatan ilmiah, yaitu melalui suatu rangkaian langkah berpikir yang disebut dengan berpikir ilmiah atau scientific thinking. Ilmu adalah bagian dari pengetahuan yang terklarifikasi, tersistem, dan terukur, serta dapat dibuktikan kebenarannya. Ilmu menurut Al-Quran. Dan yang kedua ada integrasi aksiologi. Aksiologi berkaitan dengan tujuan dari pengembangan keilmuan dan aplikasinya dalam diri dan masyarakat. Ibarat persoalan ini menimbulkan dua kelompok pemikiran, yaitu pertama kelompok yang menyatakan bebas nilai lepas apa yang disebut baik dan buruk. Tugas ilmuwan hanya meneliti dan mengkaji dan menemukan teori tanpa harus berpikir dan terpengaruh dengan adanya kenyataan bahwa ilmu yang ditemukan akan digunakan untuk kebaikan atau kejahatan. Ilmu pengetahuan yang bebas nilai atau netral, nilai-nilai ilmu hanya diberikan oleh manusia pemakainya. Kemasukan nilai ke dalam ilmu menurut kaum sekuler menyebabkan ilmu itu memihak sehingga menghilangkan objek. Kelompok kedua menyatakan bahwa ilmu tidak bebas nilai. Prinsip pengetahuan di dalam Islam sepertinya lebih dekat dengan kelompok kedua, yaitu dalam pengembangan keilmuan tidaklah dimanfaatkan hanya pada praktis, akan tetapi juga dimanfaatkan untuk memahami eksistensi yang hakiki pada alam dan manusia. Sebagaimana diketahui bahwa Allah adalah sumber dari segala ilmu pengetahuan, karena dengan ilmu akan mengantarkan manusia kepada peningkatan iman. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia. Artinya ilmu dan teknologi menjadi instrumen penting dalam setiap proses pengembangan sebagai usaha untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia seluruhnya. Sebelum kita melanjutkan materinya, biar nggak bosan, ayo kita ice breaking dulu ya teman-teman ya. Kita akan melakukan tepuk anak soleh bareng-bareng ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yeay. Oke, selanjutnya ada urgensi ilmu agama Islam dan sains.
Ancaman yang sering menyerang sebuah negara ini bisa diatasi seperti dengan pemberian status khusus ataupun otonomi. Lalu ada masalah kebodohan dan hanya bisa diatasi melalui pendidikan. Bagi Gulen, manusia dikirim ke dunia untuk belajar dan menyempurnakan diri lewat pendidikan. Menurutnya, mengapa seseorang perlu belajar ilmu agama Islam adalah karena ketika seseorang berbuat baik atau beramal atau beribadah tanpa ilmu bisa mengarahkannya kepada amal atau ibadah yang salah. Meskipun amal tersebut sekilas terlihat baik dan bermanfaat bagi orang lain, tetapi amal dan ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ternyata amal dan ibadah yang ikhlas itu tidak sesuai dengan syariat dan menentang syariat Allah. Sebab kebodohan dan keengganan kita untuk belajar lebih banyak ilmu agama Islam. Padahal ilmu agama Islam kita akan dapat lebih menikmati dan menghayati amal dan ibadah kita. Dengan ilmu agama Islam dan pemahaman yang benar, maka seseorang akan menjadi pribadi yang baik, santun, dan membawanya pada kebahagiaan yang sesungguhnya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, Islam yang teraplikasikan atau teramalkan adalah ajaran Islam yang sesuai dengan tuntutannya. Rasulullah SAW pernah bersabda untuk mengajak umatnya menuntut ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Ini merupakan pertanda bahwa pentingnya pendidikan dalam Islam. Dan hal ini cukup untuk memahami bahwa pendidikan itu penting, khususnya bagi umat Islam. Gulen mengartikan pendidikan berlandaskan pada sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi menurut Gulen, pendidikan itu sangatlah penting karena dengan pendidikan kita bisa menghadapi semua permasalahan yang dihadapi. Dan jika Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk menuntut ilmu, berarti kita harus belajar ilmu, karena tanpa ilmu kita ibarat berjalan tanpa kaki. Kita tidak mungkin bisa berjalan tanpa kaki. Oleh karena itu, manusia juga tidak mungkin bisa mengatasi permasalahan yang dia hadapi tanpa ilmu. Gulen juga menganjurkan seseorang untuk belajar ilmu pengetahuan atau sains karena menurutnya kita semua berada di zaman modern dan dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman. Jika tidak, Al-Quran juga menganjurkan manusia untuk mencari ilmu pengetahuan sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhirata yahdaru wa qa'iman sajidal lail ana aqnitun huwa ammalla walladina ya'lamuna alladina yastawil halqul rabbihi rahmata wa yarju al-babi ulu yatadhakkaru innama ya'lamun
yang artinya, apakah kamu hai orang-orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada adab di akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Adapun arah dan tujuan ilmu pengetahuan sebenarnya adalah bahwa ayat Al-Quran begitu banyak yang membicarakan tujuan ilmu, seperti untuk mengenal tanda-tanda kekuasaannya, menyaksikan kehadirannya di berbagai fenomena yang diamati, mengagungkan Allah serta bersyukur kepadanya. Di samping itu, Al-Quran menyebutkan pula 3 hal lainnya dalam mengembangkan ilmu. Pertama, ilmu pengetahuan harus menemukan keteraturan atau sistem, hubungan sebab akibat, dan tujuan di alam semesta. Kedua, ilmu harus dikembangkan untuk mengambil manfaat dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah telah menundukkan segala apa yang ada di langit dan di bumi untuk kepentingan manusia. Ketiga, ilmu harus dikembangkan dengan tidak menimbulkan kerusakan di bumi. Allahu Akbar. Islam sebagai agama dengan berlandaskan pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajarannya banyak berbicara tentang ilmu pengetahuan dan menempatkan orang yang mempunyai ilmu pengetahuan pada derajat yang terhormat atau yang mulia. Semua ilmu pengetahuan agama ataupun ilmu pengetahuan umum semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak perlu ada dikotomi antara keduanya. Adapun keutamaan menuntut ilmu menurut Gulen yang telah disebutkan di dalam ayat Al-Quran dan hadis, yaitu yang pertama, kelebihan ilmu dibanding dengan ibadah. Salah satu dari keutamaan ilmu dari ibadah yaitu bahwasanya kebanyakan manfaat ibadah terbatas pada pelakunya. Orang yang melaksanakan sholat ataupun puasa, haji, zikir, dan ibadah-ibadah lain akan mendapatkan kebaikan-kebaikan amal perbuatannya dan peningkatan derajatnya. Tetapi orang atau masyarakat yang lain tidak akan mendapatkan pahala mereka sedikit pun secara langsung. Berbeda dengan ilmu, ia akan bermanfaat jauh melampaui si pelaku itu sendiri, sampai pada orang yang mendengarnya atau membacanya. Ilmu mengenal ikatan, tidak pula mengakui adanya dinding atau jurang pemisah, lebih-lebih pada zaman kita sekarang. Ketika ilmu tersebar luas melalui radio, televisi yang dapat ditangkap dalam beberapa detik dan bahkan dalam seketika itu juga para pendengar dan para penonton yang ada di berbagai tempat dapat menyaksikan dan mendengarkannya. Yang kedua, ilmu tidak akan terputus meski telah mengenal dunia. Ilmu itu tidak akan terputus lantaran berakhirnya hayat atau kehidupan. Dengan kata lain, ilmu tidak akan mati bersamaan dengan kematian pemiliknya. Tetapi bagi orang yang melaksanakan sholat,
atau berpuasa, membayar zakat, berhaji, berumroh, dan lain-lain, itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, balasan tersebut akan terputus lantaran selesai atau berakhirnya amal tertentu. Adapun ilmu, ia akan terus berpengaruh dalam kehidupan seseorang selama orang tersebut masih memanfaatkan ilmunya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, apabila seseorang keturunan Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat, atau orang anak salih yang mendoakannya. Dengan begitu, kita dapat mengetahui betapa besarnya kebaikan yang akan diperoleh orang yang berilmu, yang berupa pahala dan kebaikan-kebaikan yang banyak. Yang ketiga, ilmu merupakan tanda kebaikan seorang hamba. Ketika seorang hamba diberikan kemudahan untuk memahami dan mempelajari ilmu syar'i, itu menunjukkan bahwa Allah telah menghendaki kebaikan atas hamba tersebut dan telah membimbingnya menuju kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupannya menjadi sangat berarti, masa depannya juga menjadi cemerlang, dan kenikmatan yang tidak pernah dirasakan di dunia pun akan diraih olehnya nanti di akhirat. Yang keempat, orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang kelima, menuntut ilmu merupakan ibadah dan akan dipermudah jalan untuk menuju surga. Menuntut ilmu merupakan ibadah, bahkan merupakan ibadah yang paling agung dan paling utama, sehingga dengan itu pula Allah menjadikannya sebagai bagian dari jihad. Selanjutnya, ada pandangan Islam terhadap ilmu agama dan sains. Menuntut ilmu dalam ajaran Islam adalah suatu yang diwajibkan bagi setiap muslim, terlebih dalam mencari ilmu agama. Terkadang orang tidak menyadari betapa pentingnya ilmu agama dan dalam kehidupan ini. Namun kebanyakan dari manusia, mereka lebih mengutamakan hal lain atau harta dibanding ilmu yang sebenarnya. Hal tersebut dapat hilang dengan sekejap jika ia tak memiliki ilmu untuk tetap memeliharanya sebagai pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dapat menjadi malapetaka baginya. Dalam pandangan Gulen, pembinaan dan bimbingan melalui pendidikan ilmu agama sangat besar pengaruhnya bagi seseorang sebagai alat pengontrol dari segala bentuk sikap dan tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari.
Artinya, nilai-nilai agama yang diperolehnya menjadi bagian dari pribadinya yang dapat mengatur segala tingkah lakunya. Menuntut atau mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kewajiban tersebut berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa, dan tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak menuntut ilmu. Ilmu yang wajib diketahui oleh setiap muslim yaitu ilmu-ilmu yang berhubungan dengan tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah tanpa ilmu dapat mengakibatkan kesalahan dan ibadah yang salah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, pentingnya ilmu agama dalam kehidupan ini. Dalam setiap waktu membutuhkan ilmu agama untuk menjalani hidup dan beribadah. Hukum mencari ilmu itu wajib menjadi fardu ain untuk setiap manusia mempelajari ilmu, baik ilmu agama ataupun ilmu duniawi. Ilmu-ilmu ini bersifat praktis, artinya tidak setiap orang wajib memahami dengan niat karena Allah. Dengan akal, manusia dapat menimbang dan membedakan antara yang baik dan yang buruk. Allah memberikan manusia karena karunia berupa akal agar dapat berpikir dan menerapkan sifat peri kemanusiaan dalam diri manusia. Muhammad Nasir Mahmud mengemukakan beberapa proposi atau usulan tentang kemungkinan islamisasi ilmu pengetahuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dalam pandangan Islam, alam semesta sebagai objek ilmu pengetahuan tidak netral, melainkan mengandung nilai atau value dan maksud yang luhur. Bila alam dikelola dengan maksud yang inherent dalam dirinya akan membawa manfaat bagi manusia. Maksud alam tersebut adalah suci atau baik sesuai dengan misi yang diemban dari Tuhan. Yang kedua, ilmu pengetahuan adalah produk akal pikiran manusia sebagai hasil pemahaman atas fenomena di sekitarnya. Sebagai produk pikiran, maka corak ilmu yang dihasilkan akan diwarnai pula oleh corak pikiran yang digunakan dalam mengkaji fenomena yang diteliti. Yang ketiga, dalam pandangan Islam, proses pencarian ilmu tidak hanya berputar-putar di sekitar rasio dan empiri, tapi juga melibatkan al-qalb, yakni intuisi batin yang suci. Rasio dan empiri mendeskripsikan fakta dan al-qalb memaknai fakta, sehingga analisis dan konklusi yang diberikan syarat makna-makna atau nilai. Yang keempat, dalam pandangan Islam, realitas itu tidak hanya realitas fisis, tapi juga realitas non-fisis atau metafisis. Pandangan ini diakui oleh ontologi rasionalisme yang mengakui sejumlah kenyataan empiris, yakni empiris sensual, rasional, empiris etik, dan empiris transenden. Selanjutnya ada konsep integrasi interkoneksi keilmuan. Setelah umat Islam mengalami kemunduran, justru pihak Barat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya dari Islam sehingga ia mencapai masa Renaissance. Ilmu pengetahuan umum atau sains berkembang pesat, sedangkan ilmu pengetahuan Islam mengalami kemunduran yang pada akhirnya
muncullah dikotomi antara dua bidang ilmu tersebut. Tidak hanya sampai di sini, tetapi muncul pula sekularisasi ilmu pengetahuan. Namun, sekularisasi ilmu pengetahuan ini mendapat tentangan dari kaum gereja Galileo yang dipandang sebagai pahlawan landasan integrasi interkoneksi. Hal-hal yang melandasi integrasi interkoneksi antara ilmu agama dan sains adalah sebagai berikut. A. Landasan normatif teologis. Landasan normatif teologis secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu cara memahami sesuatu dengan menggunakan ajaran yang diyakini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana terdapat di dalam wahyu yang diturunkannya. Kebenaran normatif teologis bersifat mutlak karena sumbernya berasal dari Tuhan. Landasan ini akan memperkokoh bangunan keilmuan ilmu-ilmu umum, yaitu sains, teknologi, dan sosial humaniora. Al-Quran tidak membedakan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum dan sosial atau humaniora. Ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum tidak dipisahkan satu sama lain. Yang selanjutnya ada landasan historis. Perkembangan ilmu pengetahuan pada abad pertengahan didominasi oleh ilmu-ilmu agama. Ilmu-ilmu umum termasuk ilmu matematika kurang berkembang karena tekanan dari ilmu-ilmu agama. Pada masa ilmu-ilmu umum tidak harmonis, pada abad modern tekanan dari ilmu-ilmu agama mulai berkurang, bahkan hampir tidak ada. Berkurangnya tekanan ilmu-ilmu agama menyebabkan berkembangnya ilmu-ilmu umum secara pesat. Tidak adanya usul Tuhan agama pada ilmu-ilmu umum tidak adanya sentuhan agama pada ilmu-ilmu umum mengakibatkan ilmu-ilmu umum berkembang dengan mengabaikan norma-norma agama dan etika kemanusiaan. Belajar dari perkembangan keilmuan di atas, pengembangan ilmu pengetahuan baik ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum termasuk ilmu matematika harus berjalan beriringan. Tidak boleh satu disiplin ilmu mendominasi disiplin ilmu yang lain. Dengan memadukan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum, tujuan akhir dari ilmu pengetahuan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia dan menjaga kelestarian alam dapat tercapai. Selanjutnya adalah landasan filosofis. Secara ontologis, objek studi ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum termasuk ilmu matematika memang dapat dibedakan. Ilmu-ilmu agama mempunyai objek wahyu, sedangkan ilmu-ilmu umum mempunyai objek alam semesta beserta isinya. Tetapi kedua objek tersebut sama-sama berasal dari Tuhan. Sehingga pada hakikatnya antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum termasuk ilmu matematika ada kaitan satu dengan yang lain. Secara epistemologis, ilmu agama dibangun dengan pendekatan normatif, sedangkan ilmu-ilmu umum dibangun dengan pendekatan empiris.
Tapi wahyu yang bersifat benar mutlak itu sesuai dengan fakta empirik. Keduanya digunakan dalam membangun ilmu agama maupun ilmu umum. Lalu ada landasan psikologis. Potensi dari Allah, aspek psikologis yang harus dicapai, iman atau akidah yang kuat atau wawasan yang luas, badan amal, kinerja yang produktif, sosok pelajar yang diharapkan yaitu memiliki iman dan akidah yang kuat, tanaman menghujam dalam hati yang kokoh, tertanam menghujam dalam hati yang kokoh, memiliki ilmu pengetahuan yang luas, tidak hanya keilmuan di bidangnya saja, memiliki amal dan kinerja yang produktif, memberi kemanfaatan kepada lingkungan masyarakat. Pertentangan ketiga ranah tersebut dalam diri seseorang dapat menimbulkan ketercapaian kepribadian. Terjadi konflik antara yang diyakini dengan yang dipikirkan juga dengan dihadapi dalam realitas kehidupan. Yang ketiga, bentuk atau cara integrasi interkoneksi. Integrasi interkoneksi keilmuan dapat terwujud dalam beberapa bentuk atau cara, antara lain A. Informatif, berarti suatu disiplin ilmu memberikan informasi kepada disiplin ilmu yang lain sehingga wawasan sivitas akademik menjadi semakin luas. B. Konfirmatif atau klarifikasi, suatu disiplin ilmu tertentu untuk dapat membangun teori yang kokoh perlu memperoleh penegasan dari disiplin ilmu yang lain. Misalnya informasi tentang tempat-tempat, matahari dan bumi. Dalam Quran Surat Yunus ayat 5 dipertegas oleh ilmu saintek. C. Korektif, berarti suatu teori ilmu tertentu perlu dikonfrontir dengan ilmu agama atau sebaliknya, sehingga yang satu dapat mengoreksi yang lain. Misalnya teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia kera tupai mempunyai satu induk, dikoreksi dalam Al-Quran. Selain menggunakan model tersebut, bisa juga dengan menggunakan model-model yang lebih rinci. Selanjutnya ada bentuk keselarasan agama Islam dan ilmu pengetahuan. Salah satu hal penting bukti bahwa Islam itu merupakan satu-satunya agama yang benar dan cocok dijadikan sebagai pedoman dan tuntutan hidup manusia adalah adanya suatu keselarasan antara agama Islam dengan ilmu pengetahuan, sehingga antara agama Islam dan ilmu pengetahuan bisa tercapai suatu titik temu dan titik terang. Jadi apabila adanya suatu permasalahan dalam kehidupan dapat diselesaikan melalui agama dan ilmu pengetahuan. Bukan hanya itu, bahkan selain Islam sebagai pedoman dalam hidup, Al-Quran dan hadis juga merupakan sumber ilmu pengetahuan, di mana kita dapat mengetahui dan mendapatkan suatu ilmu pengetahuan dari Al-Quran dan hadis, sehingga kita tidak akan buta dan pincang tentang ilmu. Lalu ada integrasi sains dan agama dalam konteks pendidikan Islam. Menurut Al-Kailani, jika dicermati kajian-kajian pendidikan Islam yang ada, maka sebagian besar di antaranya tampak masih bercorak deskriptif, normatif, dan adoptif, serta dalam bayang-bayang
barat sentris atau sebaliknya, salaf sentris atau lain-lain. Tradisi salaf yang berusia 1000 tahun yang mengalami kemacetan di abad-abad akhir sesungguhnya memiliki khazanah intelektual yang kaya dan sangat canggih. Dan keluaran dari sistem pendidikan Islam adalah sosok-sosok yang orisinil, tokoh-tokoh yang sangat sintetis dan kreatif dalam peradaban Islam. Dari fakta historis tersebut terdapat asumsi dasar bahwa pendidikan Islam memiliki pengalaman khusus mengenai kesatuan organik antara sains dan agama. Karena sains pramodern seperti Cina, India, dan peradaban Islam memiliki perbedaan mendasar dengan sains modern. Misalnya dalam hal tujuan, metodologi, sumber-sumber inspirasi, dan asumsi-asumsi filosofis mereka tentang manusia, pengetahuan, dan realitas alam semesta. Kaitannya dengan integrasi agama dan sains, yang dibutuhkan pendidikan Islam saat ini adalah sistem pendidikan dengan sebutan interdisiplin sains dalam Islam. Paradigma integratif ini sudah waktunya dikembangkan dalam abad modern ini sebagai prototip kebangkitan peradaban baru yang akan menggeser peradaban saat ini yang menurut hemat penulis sudah diambang kebangkrutan. Dilihat dari berbagai indikator fisik dan non-fisik. Dengan sistem pendidikan yang baru di mana kurikulum yang diajarkan merupakan penyatuan utuh antara nilai-nilai wahyu dan sains, maka diharapkan para alumni lembaga pendidikan Islam mampu menjabarkan kaidah-kaidah sains dan agama dalam bentuk cara berpikir dan tingkah laku atau akhlak secara. Dengan demikian, pendidikan Islam di masa mendatang harus memberi prioritas bagi materi pembelajaran yang akan membantu untuk menghasilkan ilmuwan-ilmuwan, teknolog-teknolog, dan insinyur-insinyur serta kelompok profesional lain yang peran dan kontribusinya sangat penting bagi kemajuan ekonomi. Tapi hal ini juga berarti sebuah lembaga pendidikan Islam tidak sekedar berkepentingan untuk menghasilkan sejenis ilmuwan, teknolog, atau insinyur yang berbicara agama serta kualitatif tidak berbeda dengan mereka yang dihasilkan oleh kebanyakan pendidikan umum. Tetapi ia juga harus berkepentingan untuk mendidik ilmuwan-ilmuwan, insinyur-insinyur, serta teknolog-teknolog yang terinternalisasi di dalam dirinya kebijakan dan pengetahuan, iman spiritual yang terinternalisasi di dalam dirinya kebijakan dan pengetahuan, iman spiritual dan pikiran rasional, kreativitas dan wawasan moral, kekuatan inovatif dan kebaikan etis, serta sensitivitas ekologis berkembang sepenuhnya secara harmonis tanpa meruntuhkan kemungkinan bagi mereka untuk mencapai keunggulan dan kegemilangan dalam bidang dan spesialisasi masing-masing. Nah, apa sih implikasinya terhadap pendidikan Islam? Selain
Pendidikan semestinya digunakan untuk mengenalkan peserta didik pada tradisi, budaya, sosial, dan kondisi budaya yang dalam waktu yang sama telah direduksi oleh sains modern, teknologi, dan industrialisasi, sehingga pendidikan sekarang harus diarahkan pada kekuatan positif untuk membangun kultur budaya baru dan mengeliminasi patologi sosial. Coach Eskon menegaskan bahwa pendidikan harus memiliki visi dan prospek untuk perubahan sosial secara radikal dan mengimplementasikan proyek tersebut. Implikasinya dalam aspek pendidikan sosial keagamaan dengan paradigma integratif, para peserta didik akan diajak untuk berpikir holistik dan tidak parsial dalam menghayati majemuknya keyakinan dan keberagaman. Misalnya, dengan melakukan kunjungan secara rutin ke tempat ibadah dari agama yang berbeda dan mendapatkan penjelasan tentang prinsip-prinsip etik yang dimiliki oleh semua agama. Dengan itu juga siswa diberikan pemahaman bahwa ada satu hal yang menyatukan semua agama dalam suatu ikatan yang disebut dengan pengalaman keesaan, yang mana setiap agama punya tafsir berbeda sesuai dengan perspektif kitab suci masing-masing. Selain itu, diajarkan bahwa perdamaian di dunia dapat dicapai dengan pengalaman keesaan oleh setiap individu. Dalam proses ini, pendidikan memainkan peranan yang menentukan dalam proses integrasi ilmu dan agama, suatu proses yang akan mengapresiasi hasil-hasil teoristis, pengetahuan dan pengalaman praktis abadi, sifat ilahi yang digali dari pengalaman pribadi masing-masing. Dari sini dengan sendirinya tumbuh imajinasi kreatif untuk menghayati pola keyakinan yang bersifat majemuk, sehingga tumbuh kesadaran kreatif untuk menghormati orang lain yang mempunyai keyakinan dan agama yang berbeda. Nah, kita sebagai calon pendidik anak PAUD sudah seharusnya kita harus memahami pentingnya harmonisasi sains dan agama bagi anak usia dini. Sebagai calon pendidik, kita harus benar-benar mempelajari harmonisasi sains dan agama agar kita mudah dalam membimbing anak-anak. Jadi tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuannya saja, tetapi harus unggul juga dalam ilmu keagamaannya. Baik teman-teman, udah banyak contohnya ya pembelajaran untuk anak usia dini yang memuat ilmu pengetahuan dan ilmu keagamaan. Contohnya ice breaking yang saya buat ini. Teman-teman yang tahu bisa nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Amal apa? Amal apa yang disukai Allah? Sembahyanglah, sembahyanglah tepat pada waktunya. Apalagi yang disukai Allah. Salawatlah, salawatlah pada Nabi Muhammad. Apalagi yang disukai Allah.
dan ayah. Dalam speaking ini menjelaskan bahwa amal yang disukai Allah itu ada beberapa macam ya teman-teman ya, dimana amal itu kalau dikerjakan akan mendapatkan pahala. Yang pertama itu sembahyang tepat pada waktunya, sholat tepat pada waktunya. Allah menyukai orang-orang yang sholat tepat pada waktunya, bukan orang-orang yang lalai dalam melaksanakan sholat. Terus yang kedua ada sholawat kepada Nabi Muhammad. Kita harus memperbanyak sholawat agar kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di hari akhir nanti. Dan yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua. Tidak boleh durhaka kepada orang tua. Dan masih banyak lagi ice breaking atau contoh pembelajaran yang memuat tentang ilmu sains dan agama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.